sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Episode 3 diawali dengan Pak Chan-ho yang berusaha kabur dan penjaga akan menembaknya. Saat penjaga akan menembaknya, kepala sipir mengetahui kalau orang yang kabur adalah Pak Chan-ho. Kepala sipir kemudian memerintahkan untuk tidak membunuh Pak Chan-ho, karena kepala sipir mengingat pesan Gi-hon yang mengatakan tidak boleh membunuh Pak Chan-ho sebelum dia mendapatkan uang 100 miliarnya kembali. Keesokan harinya saat di lapangan, Pak Chan-ho mulai berpikir kalau bukan Nine Rivers yang menjadikannya tersangka Big Mouse. Tapi Pak Chan-ho tidak tahu siapa yang menjebaknya. Di sisi lain, Mi-ho mulai bekerja di rumah sakit Bucheon dan ditempatkan di bangsal kanker. Mi-ho dibawa oleh kepala perawat yang bernama Mi-yong untuk berkenalan dengan para perawat lainnya. Namun, perawat di sana tidak ada yang mau Mi-ho. Bahkan saat jam istirahat, kepala perawat mengajak semua perawat makan siang kecuali Mi-ho. Mi-ho juga diminta menangani semua pasien di sana sendirian. Akhirnya, Mi-ho menangani setiap pasien sendirian. Saat sedang menangani salah satu pasien itu dalam keadaan kritis. Mi-ho kemudian segera memberikan kode dan menangani pasien itu. Tapi anehnya, walaupun kode alarm pasien kritis itu sudah berbunyi, tidak ada dokter maupun perawat yang datang. Karena pasien sudah sangat kritis, Mi-ho melakukan CPR. Akhirnya, Mi-ho berhasil menyelamatkan nyawa pasien itu. Setelah berhasil menyelamatkan pasien, para dokter dan perawat baru datang. Begitu juga dengan kepala direktur rumah sakit, yaitu istri wali kota Doha. Mereka langsung memarahi Mi-ho karena melakukan itu. Mi-ho menjadi bingung karena dimarahi menyelamatkan pasien. Mi-ho menjelaskan kepada kepala direktur kalau dia mempunyai sertifikasi. Namun saat menjelaskan, Mi-yong kepala perawat memotong pembicaraannya dan menyuruh Mi-ho untuk meminta maaf kepada direktur karena Mi-ho adalah perawat baru. Setelah direktur pergi, Mi-yong menjelaskan kepada Mi-ho kalau semua pasien di bangsal itu telah menandatangani larangan CPR. Jadi, mereka tak boleh melakukan apapun jika jantung pasien berhenti. Hal itu membuat Mi-ho semakin bingung. Mi-ho juga diperingatkan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan saja. Scene berpindah saat jam istirahat. Saat sedang duduk menikmati makanannya, Mi-ho tak sengaja mendengar pembicaraan aneh. Pihak rumah sakit meminta wali pasien untuk menandatangani larangan CPR jika pasien ingin dioperasi. Bahkan pihak rumah sakit juga menjanjikan kompensasi. Scene berpindah pada saat malam hari sepulang Mi-ho bekerja. Mi-ho langsung menceritakan hal yang dialaminya dan didengarnya kepada timnya. Namun saat ini terlihat Sontae tidak fokus dan memberikan sebuah permintaan surat cerai kepada Mi-ho. Hal itu membuat Mi-ho marah dan langsung merobek surat itu. Sontae menjelaskan kenapa Pak Chan-ho melakukan itu kepada Mi-ho, tapi Mi-ho tidak mau mendengarkan karena dia tidak mau meninggalkan Pak Chan-ho. Kemudian, ia ingin menemui Pak Chan-ho, tapi Sontae memberitahu kalau Pak Chan-ho saat ini tidak bisa ditemui karena dia sedang berada di ruang isolasi. Scene berpindah kepada kepala sipir yang sedang menghitung uang hasil korupsinya. Dia memasukkannya ke dalam berangkas rahasia. Kemudian setelah itu, kepala sipir mengumpulkan semua tahanan di aula. Kepala sipir mengatakan kalau dia adalah dewa di sana, jadi semua tahanan harus tunduk kepadanya dan tunduk dengan aturannya. Kemudian nama tahanan disebut dan dipisah menjadi beberapa kelompok. Hal itu membuat Chan-ho bingung. Kemudian Jerry menjelaskan kepada Chan-ho kalau tahanan yang dipanggil adalah tahanan kelas A. Tahanan kelas A adalah orang-orang yang selalu memberikan uang kepada kepala sipir. Jerry juga menjelaskan Nobak akan selamanya di kelas A karena membantu meramal peruntungan kepala sipir. Dan orang-orang yang tidak hadir di aula adalah termasuk orang-orang kelas VIP. Sedangkan yang tidak pernah memberikan uang kepada kepala sipir masuk ke dalam golongan kelas C. Tiba-tiba seseorang protes karena tidak dimasukkan ke golongan kelas A, padahal dia selalu memberikan uang kepada kepala sipir. Tapi tahanan itu langsung dipukuli oleh para penjaga. Pak Chan-ho yang melihat hal itu segera menghentikan penjaga dan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur hak tahanan. Tapi kepala sipir tidak peduli dan menyuruh para penjaga menyeret mereka keluar. Kini diperlihatkan fakta dalam penjara ini. Golongan kelas A mendapatkan berbagai macam keuntungan. Tidak dimasukkan ke ruang isolasi meskipun sudah berbuat onar. Begitu juga dengan kelas VIP yang bebas melakukan apa saja.
Terlihat di ruangan VIP mereka sedang menikmati permainan biliar bersama dengan geng kepala tahanan dan anak buahnya. Kepala tahanan berterima kasih kepada 3 tersangka pembunuhan yang sudah memberikannya banyak keuntungan sehingga membuatnya memiliki banyak uang. Kemudian 3 tersangka pembunuhan itu memerintahkan sesuatu kepada kepala tahanan sebagai tanda terima kasihnya. Sedangkan golongan kelas C harus rela bekerja. Geng kepala tahanan menjalankan tugas yang diberikannya. Mereka menyeret salah satu tersangka ke dalam sebuah ruangan. Istri tersangka itu harus dioperasi dan membutuhkan uang. Kemudian geng kepala tahanan menjanjikannya uang jika tahanan itu mau melakukan sesuatu. Tahanan itu menyetujuinya. Scene berpindah saat jam istirahat. Tahanan itu terlihat berjalan ke arah Pak Chan-ho sambil memegang pisau. Kepala sipir yang melihat hal itu dari ruang pengawas langsung memerintahkan para penjaga untuk mengamankannya. Kemudian suara sirene berbunyi. Hal itu membuat Pak Chan-ho sadar dan berhasil menghindari tikaman pisau dari tahanan itu. Saat sudah terdesak, Chan-ho menahan pisau itu dan membuat tangannya terluka. Kemudian penjaga datang dan langsung menyeret tahanan itu. Pak Chan-ho kemudian sadar kalau 3 tersangka pembunuhan itulah yang ingin membunuhnya, dan yakin kalau bukan mereka yang menjebaknya menjadi Big Mouse. Setelah kejadian itu, kepala sipir menyuruh Pak Chan-ho untuk menemui dirinya di ruangan. Kepala sipir kemudian menjelaskan kepada Chan-ho kalau Ji-hon bisa melakukan apa saja termasuk kepada istri dan mertuanya. Kepala sipir mengatakan itu agar Chan-ho menyetor uang kepada kepala sipir. Kepala sipir juga mengatakan akan membantunya berpura-pura menjadi Big Mouse. Pak Chan-ho yang mendengar hal itu langsung menjadi emosi dan mengancam akan menghabisi mereka semua jika berani menyentuh keluarganya. Dengan terpaksa, Pak Chan-ho harus berpura-pura menjadi Big Mouse demi melindungi keluarganya. Di sisi lain, Jaksa Cho sedang menginterogasi Miho, mencari tahu apakah Pak Chan-ho benar-benar Big Mouse. Tapi Miho terus menyangkal dan mengatakan kalau dialah orang yang paling mengenal Chan-ho. Miho pulang dengan keadaan sedih mengingat kenangan bersama Pak Chan-ho. Ternyata di sisi lain, wali kota Doha mengikuti Miho dan melihat Miho menangis. Melihat hal itu, wali kota Doha yakin kalau Pak Chan-ho bukanlah Big Mouse. Scene berpindah ke rumah wali kota Doha. Wali kota Doha sedang membaca nama-nama klien Big Mouse yang berlangganan narkoba. Kemudian istri wali kota Doha datang dan mengajaknya minum anggur. Namun saat ini, wali kota malah membahas tentang makalah misterius. Hal itu membuat istrinya kecewa dan meninggalkan wali kota Doha tidur. Scene berpindah kepada Pak Chan-ho. Dia menjalani kesehariannya sebagai tahanan kelas C dan harus bekerja sukarela. Dia terus memikirkan siapa yang menjebaknya sebagai Big Mouse. Saat jam makan siang, mereka dihidangkan makanan yang tidak layak. Hal itu membuat para tahanan marah. Melihat para tahanan yang marah, Pak Chan-ho langsung membuang semua makanan itu dan menyuruh mereka semua yang ada di sana mengikutinya dan membawa seember kotoran jika ingin makan makanan yang layak. Rencana Pak Chan-ho saat ini adalah membuat orang-orang di sana percaya kalau dia adalah Big Mouse yang asli. Mereka semua berjalan keluar, para penjaga menyetop mereka dan menyuruh mereka untuk kembali ke tempat kerja. Tapi Pak Chan-ho tidak bergerak sedikit pun. Ia malah menyuruh penjaga menyiapkan makanan yang layak untuk mereka. Tapi para penjaga tidak peduli dengan perkataan Pak Chan-ho. Karena itu, Pak Chan-ho kemudian melempar seember kotoran kepada para penjaga. Hal itu membuat seisi penjara heboh. Karena kehebohan itu, kepala sipir dan 3 tersangka pembunuhan datang menghampiri Chan-ho. Hal itu membuat para tahanan di sana bertaruh siapa yang akan menang. Kepala sipir menyuruh Chan-ho untuk berhenti jika tidak ingin mati di sana sia-sia. Namun Chan-ho tidak takut mati sama sekali dan mendekati kepala sipir lalu mengancam kepala sipir. Lalu Chan-ho berteriak meminta makanan kepada kepala sipir. Karena mendengar ancaman dari Chan-ho yang benar-benar serius, membuat kepala sipir terpaksa memberikan mereka makan. Hal itu membuat 3 tersangka pembunuhan bingung. Lalu kepala sipir mengatakan kalau Pak Chan-ho di luar kendalinya, karena dia adalah Big Mouse. Aksi Pak Chan-ho yang tadi membuat pamornya meningkat dan disambut meriah oleh para tahanan. Tiba-tiba ada orang yang mengunjungi Pak Chan-ho. Orang itu adalah Miho dan Suntae. Miho langsung memeluk Chan-ho, namun Chan-ho melepaskan pelukan Miho dan memintanya untuk bercerai. Miho kesal dan bertanya bagaimana jika dia yang dipenjara, apakah Chan-ho akan meminta cerai juga. Seketika itu Pak Chan-ho menangis. Miho lalu memeluk Chan-ho. Kemudian Pak Chan-ho memutuskan untuk tidak mati demi Miho dan mencari kebenaran di balik kasusnya.
Keesokan harinya, saat akan membangunkan Pak Chan-ho, penjaga kaget dan ketakutan melihat Pak Chan-ho yang belum tidur sama sekali dan menatapnya. Mulai detik ini, Pak Chan-ho memutuskan untuk menjadi Big Mouse yang sesungguhnya. Saat ini, Pak Chan-ho memiliki 7 pengikut setia, dan untuk menambah pasukannya, dia meminta kepada Jerry untuk memberikan info kepada para tahanan yang mau bergabung dengannya akan dikabulkan permintaannya oleh Pak Chan-ho, apapun itu. Dengan cepat rumor itu beredar, namun karena masih banyak yang belum percaya, hanya ada 3 orang yang berminat bergabung. Orang pertama yang mau bergabung adalah Nobak. Dia menceritakan kalau dia mempunyai putri tunggal. Putrinya itu menghilang tanpa jejak. Ia yakin kalau putrinya tidak kabur, karena dia membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Setahun setelah kejadian itu, polisi menyerah namun Nobak masih terus mencari putrinya. Nobak meminta untuk menemukan putrinya. Kemudian Pak Chan-ho meminta Nobak untuk menulis semua informasi tentang putrinya. Orang kedua yang mau bergabung adalah psikopat yang akan dieksekusi mati. Dia menceritakan kalau ibunya menderita leukemia. Dia mengatakan tidak peduli kalau dirinya mati, tapi dia meminta untuk menyelamatkan ibunya. Kemudian Pak Chan-ho meminta untuk menulis semua informasi tentang ibunya. Ternyata ibunya dirawat di bangsal kanker rumah sakit Gucheon tempat Miho bekerja. Di sisi lain, Miho mulai mencari tentang makalah misterius Profesor Seo. Ia terus menanyai semua pegawai yang ada di rumah sakit, tapi tidak ada satupun yang mempercayainya, karena Profesor Seo tidak pernah membuat makalah dan sering mencuri makalah Profesor Residen. Dia kemudian menceritakan semua itu kepada ayahnya. Saat sedang menceritakan itu, dia kemudian dipanggil menghadap direktur. Tapi ternyata salah satu keluarga pasien mendengar pembicaraan Miho dan ayahnya. Akhirnya menjadi kepala direktur. Tanpa basa-basi, dia meminta Miho untuk berhenti bekerja di rumah sakit ini karena Miho adalah istri Big Mouse. Miho langsung menolak karena kasus suaminya belum diputuskan dan juga suaminya masuk penjara karena menerima kasus dari wali kota Doha, suami direktur. Miho juga menanyakan apakah direktur mengetahui tentang makalah Profesor Seo itu. Lalu dengan tegas, direktur mengatakan kalau makalah itu tidak pernah ada, itu hanyalah rumor. Saat keluar dari ruangan direktur, tiba-tiba salah satu wali pasien yang mendengar percakapan tadi menghampiri Miho dan meminta tolong agar Miho menyelamatkan suaminya. Karena hanya Miho yang bisa dia percaya setelah mendengar percakapan Miho dengan ayahnya. Tiba-tiba Myung muncul dan wali pasien itu panik dan pergi, meninggalkan Miho. Sementara itu di sisi lain, tersangka pembunuhan merencanakan sesuatu untuk membunuh Pak Chan-ho. Mereka meminta kepala sipir untuk membantunya dengan imbalan 200 juta won. Karena imbalan yang besar, kepala sipir membantunya. Ia memindahkan tahanan yang kemarin ingin menikam Pak Chan-ho ke sel Pak Chan-ho. Anehnya, tahanan itu bersujud minta maaf dan bersedia untuk menjadi bawahan Chan-ho. Melihat tahanan itu, Nobak langsung meramalkan kalau tahanan itu adalah orang yang egois dan menyuruhnya untuk hati-hati karena akan mati di tempat terpencil. Jerry memeriksa tahanan itu dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Keesokan harinya, tahanan itu dibekali senjata oleh kepala sipir. Dia menyerang Chan-ho, perkelahian pun terjadi. Tahanan itu berusaha keras untuk membunuh Pak Chan-ho, namun Jerry selalu menghalanginya. Namun 3 tersangka pembunuhan bukanlah orang yang bodoh. Mereka juga mengirim 1 orang untuk membunuh Pak Chan-ho. Orang itu adalah psikopat. Ternyata tahanan kemarin yang akan menikamnya itu hanyalah umpan, dan psikopatlah orang yang sebenarnya ditugaskan untuk membunuh Pak Chan-ho. Pak Chan-ho menyadari hal itu. Saat psikopat akan menikam Pak Chan-ho, Nobak menghalanginya. Hal itu membuat Nobak tertusuk. Hal itu membuat Pak Chan-ho marah dan menghajar orang-orang yang menyerangnya. Dia kemudian menghajar psikopat hingga pingsan dan meminta bantuan kepada para medis untuk menyelamatkan Nobak.